Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Dendam Arwah Penari, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman. Cerita ini ditulis oleh Henry Setiawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Arwah Penari. Si dan satu lagi, meskipun kekuatannya melemah, tapi dia masih punya pengaruh besar untuk memerintah jin bawahannya yang jumlahnya tidaklah sedikit. Ya, saya tahu itu. Saya selalu berusaha membunuh pelakunya, tapi selalu gagal juga. Mereka sangat licin seperti belut. Itu ulah manusia yang bersekutu dengan surogati. Memang tidak selalu mendapatkan tumbal, tapi bagaimanapun juga tetap meresahkan. Tapi hal itu kita bisa pikirkan nanti, sebab kemungkinan iblis yang bersemayam di taman kota itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Kita harus menghentikan dulu sebelum bencana besar benar-benar terjadi. Kita lakukan penjagaan seperti dulu, Pak Kiai. Benar, Mas Arya. Nanti saya akan minta bantuan beberapa ustadz di sini. Mas Arya dan Nak Aji tolong pimpin mereka. Percakapan pun dilanjutkan dengan menyusun rencana penjagaan area pondok dengan menempatkan beberapa personil di beberapa titik untuk memperkuat pagar gaib. Sedangkan Paman Arya dan Aji berjaga di pintu gerbang untuk menghalau kedatangan iblis Suroganti dan anak buahnya yang diprediksi akan datang menggangguku ketika melakukan penelusuran dengan media keris Keliwu Geni. Malam kembali datang. Aku bersama Mas Burhan dan Kiai Soleh sudah dalam posisi duduk bersila di ruangan khusus untuk ritual penelusuran. Keris Keliwu Geni tergeletak di hadapanku. Aku memandangnya lekat beberapa saat sebelum mengambilnya. Lakukan sekarang, Le. Aku akan menjagamu supaya tidak tersesat dan keris itu akan mengarahkanmu harus kemana. Ucapan Kiai Soleh memecah keheningan. Perlahan ku cabut bila keris itu dari warangkannya, lalu kuletakkan di keningku. Sedangkan tangan kiriku memegang kening Mas Burhan untuk berinteraksi dengan sukmanya. Beberapa amalan khusus mulai aku baca. Di tengah-tengah bacaan amalanku, aku mulai merasakan tubuhku bergetar dan panas. Keringat mulai menetes dari keningku. Amalanku sempat berhenti sesaat, namun segera kulanjutkan. Ku coba meredam keraguanku, sebab ada hal lebih besar yang harus diselesaikan ketimbang menuruti egoku untuk keselamatan diri. Meski bersusah payah, akhirnya aku berhasil menyelesaikan amalan dan melepaskan sukma dari tubuhku. Dengan kekuatan keris Keliwu Geni yang menyelimuti, sukmaku melesat menembus batas dimensi masuk ke berbagai portal gaib untuk menelusuri masa lalu Mas Burhan. Di luar pondok, suasana mencekam semakin kental terasa. Pekat dan sunyi, bahkan halimun tipis yang tidak biasa datang ikut melengkapi aura teror yang dibawanya. Kelebatan bayangan mulai nampak di antara pohon besar sekitar pondok. Mereka datang, waspadalah. Saya merasakan kekuatan besar di sebelah sana, Paman. Ya, itu Surogati. Tapi sepertinya dia tidak akan muncul di sini. Dia menyadari kita berjaga di sini, terutama dengan membawa keris kembar Sukmonogo. Dia tidak akan mengambil resiko.
karena kekuatannya belum sempurna. Jadi kita langsung serang saja ke sana. Jangan. Tujuannya menunjukkan keberadaannya adalah untuk memancing kita mengejarnya dan meninggalkan penjagaan, sehingga anak buahnya bisa dengan mudah menembus pagar gaib. Benar saja, beberapa waktu berselang serangan demi serangan mulai datang berusaha menembus pagar gaib. Mulai dari bola api yang membenturkan diri dan mengeluarkan suara ledakan menggelegar, sampai penampakan puluhan lelembut dengan bentuk menyeramkan berusaha mengikis nyali para ustadz yang berjaga. Nampaknya iblis itu mulai geram sebab Paman Arya dan Aji tidak terpancing mengejarnya. Berkat pengalaman dan pelatihan dari Kiai Soleh, para ustadz yang berjaga juga tidak terpengaruh sedikit pun. Bahkan mereka dengan mudah mampu menghalau para lelembut itu supaya tidak mendekati area pondok. Ji, datang ke ruangan Pak Kiai. Bawa keris ini, beliau membutuhkan bantuanmu. Ucap Paman Arya sembari menyerahkan salah satu keris kembar Sukmonogo. Aji sempat termangu beberapa saat ketika mendengar ucapan Paman Arya. Cepatlah, harga butuh bantuanmu. Tarik sukmanya dengan bantuan kekuatan keris ini. Aji tersentak lalu segera menerima keris itu dan melesat menuju ruangan Kiai Soleh. Entah sudah berapa puluh portal kulalui hingga akhirnya aku sampai depan sebuah bangunan besar megah. Kurasa ini sebuah kerajaan, tapi aku tidak bisa memastikan kerajaan apa. Kulangkahkan kaki memasuki gerbang kerajaan itu. Sepi sekali batinku. Terus kulangkahkan kaki hingga masuk ke sebuah ruangan besar. Kuedarkan pandangan memindai seluruh isi ruangan ini. Namun tak kutemukan petunjuk apapun hingga beberapa saat kemudian ku dengar suara tangisan bayi. Kulangkahkan kaki menuju sumber suara itu. Lorong panjang ku telusuri hingga sampai di depan sebuah ruangan pintu terbuka. Nampaknya suara tangisan bayi tadi berasal dari ruangan ini. Ku ayun langkah perlahan memasuki ruangan. Sebuah ruangan cukup besar dengan ornamen dinding khas kerajaan Hindu. Terdapat tempat tidur besar di salah satu sisi ruangan dan ranjang bayi berbentuk kotak di sebelahnya. Kudekati ranjang bayi itu untuk melihat isi di dalamnya. Nampak dua bayi tertidur bersebelahan dengan salah satunya sedang menangis. Di bagian atas kotak bayi itu terdapat papan dengan tulisan menggunakan huruf Jawa kuno. Kuamati tulisan itu dengan seksama. Dalam beberapa detik tiba-tiba otakku mampu memproses dan bisa membaca tulisan yang ternyata nama masing-masing bayi itu. Kueja perlahan kedua nama bayi itu. Damar Wisatra Tunggadewa, Suluh Agnia Tunggadewi. Aku terdiam beberapa saat. Mungkinkah bayi bernama Damar ini adalah Damar yang sukmanya menitis pada Mas Burhan? Minimnya petunjuk hanya bisa membuatku menduga saja. Lalu bayi yang satu lagi memiliki nama belakang yang hampir sama. Bisa jadi kedua bayi ini kembar. Saat aku masih terdiam mencoba memikirkan beberapa kemungkinan, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Orang-orang berteriak saling memaki. Sesekali terdengar suara dentingan logam saling beradu. Hingga semakin lama suara-suara itu terdengar mendekat ke ruangan ini. Lingga, bawa Raden Mas Damar pergi dari sini. Raden Ayu suruh biar aku bawa. Tapi Kakang Mandaka, bagaimana dengan Yang Mulia Prabu? Yang Mulia sudah tidak tertolong. Begitu juga Kanjeng Ratu dan para abdi. Yang penting sekarang selamatkan putra dan putrinya. Sisa prajurit yang tinggal beberapa puluh orang berusaha mati-matian menahan serangan ratusan pasukan yang terus merangsek ke ruangan kedua bayi ini. Mereka menggunakan sisa kekuatan mereka untuk memberikan kesempatan pada Mandaka dan Lingga untuk menyelamatkan kedua bayi ini. Tak menyia-nyiakan perjuangan prajurit tadi, kedua pria itu langsung melesat mengambil kedua bayi ini dan membawanya pergi melalui pintu belakang kerajaan yang masih cukup aman. Lalu melesat masuk ke hutan belantara. Sedangkan aku yang masih dalam wujud sukma langsung melesat mengikuti pergerakan mereka. Karena aku merasa kedua bayi ini memiliki kaitan dengan Mas Burhan. Aku minta tolong bawalah Raden Mas Damar dan rawatlah.
Lingga lantas memandang ke arah Mandaka. Lalu Raden Ayu Suluh bagaimana Kakang? Kanjeng Ratu punya saudara di tanah seberang. Raden Ayu Suluh biar ku bawa ke sana. Raden Mas dan Raden Ayu terpaksa harus dipisahkan meskipun saudara kembar. Sebab jika tidak, Senapati Bagaswara bisa dengan mudah menemukannya. Baiklah Kakang. Mulai sekarang Raden Mas Damar ku namai Damar saja. Nama terakhirnya ku hapus supaya tidak ada yang tahu siapa sebenarnya bayi ini. Mulai dari sini kita bisa jalan. Bawalah Damar ke desa Alas Kidul. Nanti kalau Suluh sudah selamat, aku akan menyusul ke sana. Kedua pria itu pun langsung melesat ke arah yang berlawanan, sedangkan aku tetap mengikuti pria yang bernama Mandaka. Mandaka masih terus melesat menembus hutan belantara hingga beberapa hari berlalu. Akhirnya dia sampai di sebuah bibir pantai. Sebuah kapal terlihat bersandar di kejauhan. Sedangkan di sisi karang tak jauh dari tempatnya berdiri tertambat sebuah perahu. Mandaka melihat ke sana kemari seolah mencari seseorang, hingga tak lama tatapannya terhenti ketika melihat dua orang lelaki dan perempuan berdiri di kejauhan yang juga sedang memandangnya. Mandaka tersenyum lalu melangkah menuju kedua orang tadi. Mohon maaf Gusti, saya gagal menyelamatkan Yang Mulia dan Gusti Ratu, ucap Mandaka sembari berlutut ketika sampai di hadapan dua orang itu. Tidak apa-apa Mandaka. Yang paling penting Raden Mas dan Raden Ayu selamat, jawab seorang pria, sedangkan yang wanita langsung membenamkan wajahnya sembari terisak di dada pria tadi. Mandaka lantas menyerahkan bayi perempuan yang dibawanya sekaligus menjelaskan bahwa bayi laki-laki dibawa temannya dan akan dirawat oleh temannya itu. Dengan alasan jika kedua bayi kembar itu tidak dipisahkan, maka Senapati Bagaswara akan dengan mudah melacak dan menemukannya. Kedua orang itu bisa mengerti alasan yang diungkapkan oleh Mandaka sekaligus mempercayakan Raden Mas Damar kepada Mandaka dan Lingga. Usai melihat bayi itu diserahkan, tiba-tiba sukmaku tertarik oleh sebuah kekuatan dan kembali melesat menembus beberapa gerbang dimensi hingga kembali ke dalam tubuhku. Ketika sedang melesat tadi, aku mendapatkan berbagai penglihatan yang berakhir pada sosok Mas Burhan. Tubuhku tersentak hingga terjengkang ketika sukmaku kembali. Keringat bercucuran hingga membasahi seluruh bajuku. Sedangkan dari lubang hidung, telinga dan mata darah segar perlahan meleleh. Kulepaskan keris keliwu geni yang sedari tadi masih tergenggam hingga tergeletak begitu saja. Kiai Soleh dan Mas Burhan seketika menghampiri lalu menolongku. Mereka membawa tubuhku ke atas kasur dan membaringkannya. Sekilas kulihat Aji duduk bersila dengan mata terpejam sembari membawa salah satu keris kembar Sukmonogo. Jangan bicara dulu. Akan kualirkan tenaga dalam untuk memulihkanmu. Aku hanya terdiam menurut. Kurasakan seluruh tubuhku remuk redam. Penelusuran kali ini benar-benar menguras energi, bahkan hampir membahayakan nyawaku. Namun kurasa semua itu sebanding dengan hasil yang aku dapatkan. Aku sedikit memaksakan senyum sebelum kembali memejamkan mata untuk mengelola energi yang dialirkan oleh Kiai Soleh, supaya mereka sedikit meluruhkan kekhawatirannya padaku. Pagi telah menjelang, sinar mentari perlahan mengikis hembusan dingin dengan kehangatannya. Sedari usai jamaah subuh tadi, aku sengaja duduk di lantai pendopo bersama Paman Arya dan Kiai Soleh. Sedangkan Aji dan Mas Burhan kembali tidur usai ikut sholat berjamaah. Meski samar, tapi kurasa penglihatanmu tidak salah, Kak. Saya rasa juga begitu, Paman. Mas Burhan sepertinya memang memiliki hubungan darah dengan seorang bernama Damar di masa lalu. Bagaimana Pak Kiai? Walaupun sedikit ragu, tapi aku percaya padamu, warga. Nanti malam kita lakukan, tapi kalau membahayakan Mas Burhan, maka itu akan langsung dihentikan. Aku butuh bantuanmu, Mas Arya. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan ritual pembukaan ingatan Sukma Damar dalam diri Mas Burhan. Tepatnya Kiai Soleh dibantu Paman Arya dan Aji, sedangkan aku tidak dilibatkan karena kondisi tubuhku yang tidak memungkinkan.
Aku membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk memulihkan diri. Malam harinya selepas Isya, mereka berempat memasuki sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual itu. Meski merasa gusar, tapi aku tetap tidak diizinkan untuk masuk. Terpaksa aku tinggalkan mereka dan masuk ke ruangan yang disediakan untukku. Bagaimanapun juga aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Efek ritual penelusuran gaib kemarin masih sangat terasa. Kurasakan badanku masih lemas dan rasa kantuk begitu mudah menyerang. Kurebahkan tubuhku di atas kasur dan tidak butuh waktu terlalu lama aku langsung terlelap. Perlahan Sundari bangkit dari tempat duduknya. Diusapnya air mata yang masih membekas di pipi. Dilangkahkan kakinya keluar dari ruangan ini menuju ke pendopo rumah Ki Wongso. Suasana di sini sangat lenggang, tidak seperti biasanya yang selalu ramai anggota sanggar yang berlatih kesenian. Sesampainya di pendopo, nampak Ki Wongso sedang duduk bersila seorang diri. Dia tersenyum kepada Sundari lalu menyuruhnya untuk duduk di hadapannya. Nanti malam saya akan pergi ke alas kidul, Ki. Sudah kau pikirkan matang-matang, Duk? Tanya Ki Wongso bernada khawatir namun sedikit tersenyum misterius. Ekspresinya seolah bertolak belakang dengan nada bicaranya. Sudah, Ki. Saya tidak terima ibu disiksa seperti itu. Jika memang sudah kau pikirkan matang-matang, nanti malam ku antarkan ke alas kidul. Sekarang istirahatlah dulu, tidak usah memikirkan yang tidak penting. Sundari pun beranjak dari pendopo menuju kamar yang sebelumnya ditempati. Beberapa meter sebelum sampai di kamarnya, samar dia mendengar suara jeritan. Dari suaranya seperti perempuan. Langkah Sundari sempat terhenti untuk bisa mendengar lebih jelas. Tapi suara jeritan tadi seolah lesap begitu saja. Sundari kembali melangkah. Sesaat sebelum dia masuk kamar, kembali dia mendengar suara jeritan itu. Sundari hendak kembali ke pendopo untuk memberitahu kepada Ki Wongso, tapi langkahnya terhenti ketika mendapati Ki Wongso tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Ora usah digagas. Itu lelembut alas kidul yang berusaha mempengaruhimu. Kau harus ke sana denganku, kalau tidak usahamu untuk membalas kematian Suprapti akan gagal. Sundari terdiam, hatinya sedikit berkecamuk. Dia yakin suara jeritan yang terakhir terdengar sangat mirip dengan suara Nyai Harti, istri dari Ki Wongso. Apa yang terjadi dengannya? Tapi ucapan Ki Wongso barusan juga terdengar sangat meyakinkan. Bisa jadi memang itu pancingan dari lelembut alas kidul supaya dia datang ke sana sendirian tanpa perlindungan Ki Wongso. Sundari bisa saja hanya dijadikan tumbal oleh lelembut alas kidul dan usahanya untuk membalas kematian ibunya akan gagal. Usai berpikir beberapa saat, Sundari memutuskan untuk menuruti Ki Wongso. Dia mengabaikan suara jeritan tadi dan melangkah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dia menutup rapat pintu kamar itu. Sebelum pintu tertutup sempurna, sekilas dia melihat Ki Wongso kembali tersenyum. Legam langit telah kembali membentang, mengiringi sunyi pada hembasan hari. Mengikis terik di Nakara, tergantikan beku basah bulan hujan. Simfoni penghujung malam satu persatu mulai mendendang nada terbalut misteri. Sebagian mata telah meredup, namun beberapa di antaranya terang bersinar untuk menjemput tekad yang telah membara di dalam hati. Ambisi duniawi yang menyisakan sifat welas asih meski telah lama dipupuk. Langkah tegap dua manusia dengan niat masing-masing mengayun pelan menembus gelap malam menuju satu tempat yang sama, alas kidul. Tempat wingit yang sebisa mungkin selalu dihindari oleh manusia lainnya. Namun tidak bagi mereka. Bara dendam yang bergejolak di dalam jiwa masing-masing menuntun keteguhan hati untuk melampiaskannya. Namun tanpa disadari bahwa salah satunya telah dijebak dalam kubangan hasrat yang lainnya untuk menuntaskan niatan yang telah sangat lama terpendam. Asih kaulas ing kunjoroning atmo, mring pungkasan reranti,
surma dening angkara, sruwa arda kamanungsan. Titiwan cidatan nedya kaendi sedaya pinesti winarah nalika ing wayah lingsir wengi niki. Alunan kidung yang biasa terdengar kini kembali menggema menelusup pendengaran Sundari. Perlahan meruntuhkan tekadnya, langkah Sundari terhenti seketika. Keteangat katresnan lelembut sukma wangi penganten Gusti Bagindo Prabu ora elok kejara ning jiwa. Ora ana menungso kang iso nyanding kejaba ira kang gadah manunggaling pusaka kembang maya. Nalika ning wayah lingsir wengi tiase ngrasa katresnan mukti. Sandika bawana sewu warsa hamet sira kelawan hayang peduka. Sengkala teka kala bendu nyata. Aja wani kinulah rasa marang manungsa. Kejaba rasa ning ati ketaman tinelo. Mring kemancing jaba mantra. Tatapan Sundari mengedar ke sana kemari mencari sumber suara yang mengganggu keteguhan hatinya. Ki Wongso menyadari gelagatnya. Dia lantas menggenggam lengan Sundari dan membacakan beberapa baris mantra. Ojo dirungokke, tetap teguhkan tujuanmu. Itu hanya godaan supaya kamu ketakutan. Sundari tersentak lalu menatap Ki Wongso. Perlahan dia mengangguk lalu kembali melangkah. Suara kidung itu masih terdengar tapi dia mengabaikannya. Semakin jauh dia melangkah, suara kidung itu terdengar semakin jelas. Meski cukup mengganggu, tapi Sundari tetap berusaha meneguhkan hatinya untuk mengikuti Ki Wongso menuju tempat persembahyaman Raja Lelembut Alas Kidul. Doro ayu sampun ngantya. Penganten sinuwun kang jangkepaken dikdaya. Nenangipun sinuwun nedya ngiwasani manusa padha. Curmaning kemanungsan katon milang mastu. Lumantar kalau bendukang nora kebendung. Menjelang tengah malam, Sundari dan Ki Wongso sampai di depan sebuah rumah gubuk di tengah hutan. Sundari sempat termangu sebab dia baru mengetahui jika di dalam Alas Kidul ada bangunan yang artinya juga ada yang tinggal di sini. Bau anjir bercampur busuk menguar menusuk indera penciumannya, mengiringi langkah seseorang yang keluar dari rumah itu. Seorang perempuan renta berjalan terseok menghampirinya. Wajahnya terlihat menyeramkan dengan kulit keriput mengelupas. Deretan gigi menghitam menghiasi senyumannya yang mengerikan. Sundari mengenali perempuan itu. Dia sosok yang kerap menampakkan diri ketika teror lelembut menyambanginya. Sundari menoleh ke arah Ki Wongso, namun belum sepatah kata pun terucap. Tiba-tiba Ki Wongso memukul tengkuknya hingga seketika tak sadarkan diri. Aroma kembang menelusup penciumannya, mengantarkan kesadarannya sedikit demi sedikit kembali padanya. Sundari mulai membuka mata, tapi ketika dia telah sadar sepenuhnya, Sundari merasakan tubuhnya terbaring hanya berselimut selembar kain. Tubuhnya terasa kaku seolah terikat pada sesuatu. Bahkan untuk bicara pun terasa keluh. Dia hanya mampu menggerakkan kepala dan melihat saja. Rasa nyeri dirasakannya di pergelangan tangan seolah ada bekas sayatan di sana. Di sudut ruangan terlihat 3 orang duduk bersila melakukan ritual tertentu. 2 di antaranya dapat dikenalinya, yaitu sosok perempuan renta dengan wajah menyeramkan dari Ki Wongso. Sedangkan sosok yang terakhir seorang pria tua yang sama-sama menyeramkan baru pertama dilihatnya. Pikiran Sundari berkecamuk. Jadi selama ini Ki Wongso mengenal orang-orang yang menyeramkan itu. Apa hubungan di antara mereka? Apa mungkin Ki Wongso sendiri berkaitan dengan teror yang terjadi di desanya? Jangan khawatir, Ndo. Setelah ini semua kamu bisa membalaskan dendammu. Sundari berusaha memberontak untuk membebaskan diri, tapi usahanya sia-sia. Mulutnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi bibirnya tetap keluh tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Perjanjian dengan Yang Mulia Prabu Kolosetro sudah terlaksana. Darahmu yang wangi dan hangat sudah dipersembahkan.
Kau pasti bingung kenapa aku membawamu ke sini, Nduk. Jangan khawatir, akan kuungkapkan semua supaya kematianmu tidak penasaran. Tidak ada lagi raut karismatik dan aura kebijaksanaan dari Ki Wongso yang dilihat dari Sundari. Sosoknya yang selama ini dihormati ternyata tidak lebih dari iblis. Lantas bagaimana dengan Damar? Apakah dia juga memiliki sifat yang sama seperti ayahnya? Alasannya pergi mencari keris pusaka kembang maya apakah hanya dusta semata untuk menutupi keinginannya meninggalkan dirinya? Bulir air mata perlahan meleleh dari kedua matanya, hatinya benar-benar hancur. Semua ini karena Mandaka bapakmu. Suprapti itu dulu seharusnya menjadi istriku, tapi Mandaka merebutnya dariku. Tidak hanya itu, semua pusaka dan kekuatan dari Resi Guru yang seharusnya diwariskan padaku dihancurkan semua oleh Mandaka. Sundari terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka orang yang selama ini dihormati dan dipercayainya ternyata menyimpan dendam kepada bapaknya. Aku dulu sengaja ikut Mandaka karena ingin mendapatkan pusaka yang dititipkan Resi Guru. Tapi Mandaka tidak mau menyerahkannya padaku. Mandaka menganggap aku tidak pantas menggunakan pusaka itu, dan kutukan Toh Jiwo dari Prabu Kolosetro pada anak turun Mandaka itu juga aku yang mengatur. Kau harus tahu, nama asliku bukan Wongso, tapi Lingga Donopati, anak dari salah satu selir ayahnya Mandaka. Damar itu bukan anakku, tapi anak yang terpaksa harus kurawat karena disuruh Mandaka. Aku tidak peduli dengan Damar sekarang hidup atau mati. Keris kembang maya itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya cerita karangan supaya Damar pergi dari sini. Damar jatuh cinta padamu. Jika tetap di sini bisa menjadi penghalang tujuanku. Sundari hanya mampu mengutuk dalam hati mendengar semua kenyataan ini. Amarah yang membuncah tidak mampu dilampiaskannya. Pasrah adalah jalan terakhir yang mampu dilakukannya. Harapannya kini hanyalah keselamatan Damar. Dia tidak peduli lagi dengan omong kosong mengenai keris kembang maya. Dia berharap Damar tidak kembali ke sini dan mendapatinya telah menjadi bagian dari bangsa iblis. Lingga tumbal terakhir harus segera dipersembahkan. Iya, Nyi. Beberapa saat kemudian Ki Wongso atau Lingga kembali memasuki ruangan dengan menyeret seorang wanita yang terikat. Sundari kembali tersentak tidak percaya wanita itu dikenalnya. Itu adalah Nyi Harti, istri Ki Wongso. Jadi dia akan menumbalkan istrinya sendiri. Benar-benar kejam. Lingga menyeret Nyi Harti ke hadapan Nyi Robloh dan Ki Sentani, lalu menendang belakang lututnya hingga jatuh berlutut. Mulut Nyi Harti nampaknya juga terbungkam serupa dengan Sundari. Nyi Robloh dan Ki Sentani kembali melakukan ritual. Mereka memanggil beberapa lelembut untuk diberikan tugas mencabut sukma Nyi Harti dan mempersembahkannya pada Kolosetro. Sedangkan Lingga sudah bersiap dengan parang terhunus di belakang tubuh Nyi Harti. Usai kedua sosok renta itu menyelesaikan ritual, Lingga langsung menggorok leher Nyi Harti. Tubuh Nyi Harti menggelepar, darah segar bermunceratan. Beberapa saat kemudian dia mengejang lalu kaku tidak lagi bergerak. Beberapa lelembut sedari tadi berada di dalam ruangan ini langsung melesat keluar dengan membawa sukma Nyi Harti. Lingga segera menyeret jasad Nyi Harti keluar, entah mau dibawa kemana. Tumbal untuk kebangkitan yang mulia sudah lengkap. Sekarang giliranmu dipersunting oleh yang mulia. Kedua sosok itu lalu bangkit. Nyi Robloh menghampiri Sundari sedangkan Ki Sentani keluar dari ruangan ini.
Nyi Roblo kembali duduk tepat di samping tubuh Sundari. Dia kembali membaca barisan mantra. Beberapa kali menaburkan bunga pada tubuh Sundari. Beberapa kali Sundari tersentak. Kesadarannya seolah dipermainkan. Tak berapa lama tiba-tiba ia berdiri dengan sendirinya. Sundari tidak lagi memiliki kontrol atas tubuhnya. Dia seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Nyi Roblo menghentikan bacaan mantranya lalu berdiri di hadapan Sundari yang tidak mengenakan sehelai benang pun. Dia meraih tumpukan kain yang telah disiapkannya, lalu membebat tubuh Sundari hingga terlihat memakai kemben hitam dan kain jarik sebagai bawahan. Nyi Roblo lantas merapikan rambut Sundari sehingga terlihat rapi. Usai menyiapkan Sundari, Nyi Roblo melangkah keluar dari ruangan ini. Sundari yang telah dikendalikan mengikuti langkah Nyi Roblo dengan anggun. Pintu berderit lalu terbuka sempurna. Nyi Roblo berjalan tertatih menuruni tangga menuju halaman rumah gubuk ini. Tak berapa lama Sundari mengikutinya. Saatnya sudah tiba, Dorayu. Sundari hanya diam, tidak ada jawaban dari mulutnya pun dari gestur tubuhnya, namun sekilas terlihat sebulir air menetes dari sudut matanya. Beberapa saat kemudian Lingga dan Ki Sentani muncul dari samping rumah menghampiri Sundari dan Nyai Roblo. Lakukan sekarang, Lingga. Tanpa menjawab, Lingga mengambil beberapa gentong tanah liat yang telah berisi darah dari mayat-mayat yang tergantung lalu mengumpulkan di dekat Sundari. Sedangkan Nyi Roblo menanggalkan seluruh kain yang membebat tubuh Sundari. Mulutnya Nyi Roblo berkecumik melantunkan mantra berbahasa Jawa kuno. Sedangkan Ki Sentani melakukan ritualnya sendiri yang diakhiri dengan mencuci sebilah parang menggunakan darah dari salah satu gentong. Suasana seketika berubah semakin mencekam ketika mereka melakukan ritual. Angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba berhembus kencang membawa aura mengerikan. Sesekali berkelebat bayangan-bayangan makhluk mengelilingi tempat ini. Semakin lama makhluk-makhluk yang berdatangan semakin banyak. Bahkan beberapa di antaranya menampakkan diri dengan wujud mengerikan mereka masing-masing. Makhluk-makhluk itu berkerumun di sekitar orang-orang yang sedang melakukan ritual itu, seolah menunggu diberikan makanan. Tak berapa lama muncul bayangan seperti kabut hitam bergulung-gulung di belakang rumah itu. Kabut itu membentuk sosok sangat besar dengan mata merah menyala. Tak terlihat bagaimana bentuk wajahnya karena semuanya hanya hitam. Sudah sampai pada waktunya. Terdengar suara berat menggema dari kejauhan, mungkin suara dari makhluk paling besar itu, Iblis Kolosetro. Sendika dawuh Sinuwun. Nyi Roblo membasuh tubuh Sundari menggunakan darah dari dalam gentong sambil terus melantunkan mantra. Dia terus mengguyurnya hingga sekujur tubuh Sundari berwarna merah pekat dan darah yang tertampung di beberapa gentong habis tak bersisa. Usai melakukan ritual itu, Lingga mengambil sebilah parang yang tergeletak di depan Ki Sentani. Dengan langkah tegap, tanpa ragu sedikit pun Lingga mengayunkan parang itu tepat di leher Sundari. Dengan sekali tebasan leher Sundari langsung terputus dan kepalanya menggelinding. Tubuhnya seketika roboh berkalang tanah, tak ada pekikan, seolah Sundari sama sekali tidak merasakan sakit ketika lehernya ditebas. Tak lama kemudian sukma Sundari yang telah terlepas dari badannya melayang ke arah Iblis Kolosetro. Damar menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam latihannya mengendalikan kekuatan keris pusaka kembang maya. Dia tidak lagi kesulitan menahan letupan kekuatannya, seolah dia memang ditakdirkan untuk memiliki keris itu. Di satu pagi yang sejuk sebelum memulai latihan, Damar duduk termangu di atas sebuah batu. Dia memikirkan mimpinya semalam yang terlihat begitu nyata. Akhir-akhir ini dia memang mengalami mimpi yang cukup aneh seolah memberitahunya akan kejadian mengerikan di desanya. Dalam mimpinya semalam, dia melihat Sundari membantai seluruh warga desanya hingga tak tersisa.
Darah berceceran di mana-mana, mayat-mayat tanpa kepala bergelimpangan dan ratusan lelembut berebut untuk menyantapnya. Tak hanya itu saja, dia melihat jelas Sundari melakukannya dengan disertai tawa yang membahana. Seolah tidak ada lagi rasa belas kasihan dalam hatinya. Sudah waktunya kamu pulang, Le. Damar seketika menoleh, masih terbesit keraguan di dalam hatinya. Sebab dia merasakan belum menguasai seluruh kekuatan keris kembang maya secara sempurna. Sudah cukup latihanmu. Sudah cukup kekuatanmu untuk membinasakan Kolosetro. Tapi satu pesanku, jangan sampai terpancing amarah. Sebab kekuatan kembang maya tidak akan bisa sempurna jika kau menggunakannya dengan amarah. Jersey, saya juga merasakan ada kejadian melalui mimpi. Mangka to saiki, Le, teguhkan tujuanmu, kuatkan hatimu. Kau akan mengalami tekanan berat. Damar pun segera bersiap meninggalkan tempat itu untuk kembali ke desanya. Beberapa hari dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ke sana. Dia melesat, memburu waktu supaya cepat sampai. Firasat buruk semakin kuat dirasakannya. Meski selalu berusaha dikesampingkan, namun rasa khawatir tidak juga sirna dari benaknya. Semoga tidak terjadi apapun kepada keluarga, Sundari dan warga desanya. Aku merasakan tubuhku melesat menembus ruang tanpa pintu dengan berbagai ornamen berbeda. Kelebatan bayangan menjejel ke dalam pikiranku, seolah melihat kepingan demi kepingan adegan film. Aku melihatnya, sosok yang hampir serupa denganku, tapi dengan pakaiannya berbeda. Dia pun melesat cepat seolah memburu waktu. Bulan hujan kekasih, letupan amarah jangan kau hibah, agar angkara murka tak akan pernah singgah. Dalean tangis jangan kau kikis, agar tidak lagi dendamnya tergubris. Bulan hujan kekasih, takdirmu hadir untuk pungkasi kutukan. Jangan pernah goyahkan bisikan, sebab tidak akan lagi ada pengkhianatan jika hati tak lagi terbalut kesucian. Bulan hujan kekasih, ku titip rasa pada rintihan pilu, semoga sekuat ikatan pada hatimu. Tak perlu meragu dunia akan membiru, sebab ku tahu dayamu telah lebih dari mampu. Barisan sajak menelusup pendengaranku. Bait demi bait mengalun indah menggetarkan isi nurani. Aku menikmatinya, memaknainya, lalu memahaminya sebagai pesan untuk menguatkan hati sebelum menyelesaikan segala tragedi yang akan kuhadapi nanti. Tubuhku melesat lebih cepat mendekati sosok yang mirip denganku, semakin dekat hingga kemudian menerjang dan menyatu dengannya. Perlahan ingatanku terkikis. Sedikit demi sedikit melupakan jati diriku sebagai Burhanuddin, lalu mengikat diri dengan nama Damar. Deru angin seketika bergemuruh mengiringi sukma Sundari yang menyatu dengan jiwa iblis Kolosetro. Wujud iblis itu perlahan memadat dan berbentuk sempurna. Dia berdiri berdampingan dengan wujud roh Sundari. Lingga, Ki Sentani, dan Nyi Roblo langsung berlutut. Junjungan mereka telah bangkit. Tatapan dingin terpancar dari mata Sundari. Tak ada lagi keceriaan dan senyuman seperti ketika dia masih hidup. Hanya aura dendam yang kini terpancar darinya. Kesadaran sepenuhnya masih ada pada rohnya, tapi semua sudah tidak lagi berarti. Yang menjadi tujuannya saat ini hanyalah membinasakan semua manusia yang membuatnya menjadi seperti ini. Diawali dari ketiga sosok di depannya, namun hal itu ternyata urung terjadi. Sebab ketiga sosok itu telah terikat perjanjian dengan Kolosetro. Mereka diberikan jaminan hidup abadi karena telah berhasil membangkitkannya.
Kalau Setro menggerakkan tangannya ke depan, kabut tipis keluar menggulung lalu membalut tubuh ketiga orang itu. Perlahan tubuh mereka bergetar, lalu kulit mereka memerah, melepuh dan mengelupas. Gumpalan kabut yang membalut tubuh mereka menebal, menutup seluruh permukaan tubuh hingga beberapa saat. Kemudian kembali menipis dan lesap begitu saja. Seiring dengan menghilangnya kabut itu, terlihat perubahan pada tubuh mereka bertiga. Mereka menjadi lebih muda, segar dan tegap. Kekuatan hitam terpancar mengiringi tatapan mata yang semakin tajam. Bayaran atas perjanjian iblis telah tunai mereka tuai. Ambisi untuk menguasai semakin membuncah dan tak terkendali. Namun mereka tidak sadar konsekuensi atas semua itu tidak akan terhenti sampai di sini. Aku mau minta sukma semua warga Alas Kidul. Sendikor dawa darayu. Lamat suara gending terdengar mendayu dari dalam hutan. Perlahan namun pasti alunan musik gamelan yang biasa menjadi pengiring tarian itu semakin jelas terdengar. Beberapa warga keluar dari rumah untuk memastikan dari mana sumber alunan gending itu. Awal mula mereka menduga dari kediaman Ki Wongso, namun sejenak kemudian mereka tersadar. Rasanya tidak mungkin sanggar Ki Wongso berlatih di tengah malam begini. Deru angin berhembus kencang menerjang hamparan pemukiman. Atap rumbia berterbangan, dinding anyaman bambu yang tidak cukup kokoh pun roboh membuat warga panik. Mereka keluar untuk menghindari hantaman reruntuhan bangunan rumah mereka. Itu suaranya dari sana. Warga lainnya pun seketika melihat ke arah yang ditunjuknya. Dalam kepekatan malam terlihat sosok perempuan keluar dari rimbunnya hutan. Sosok perempuan itu mengenakan kebaya hitam dan balutan jarik di bagian bawahnya. Tersemat pula selendang panjang berwarna merah di pinggangnya. Rambutnya tersanggul rapi dengan barisan cunduk mentul di atasnya. Sosok perempuan itu berjalan pelan dan anggun menuju ke pemukiman warga. Namun sebelum memasuki pemukiman, perempuan itu tiba-tiba berhenti lalu menggerakkan tubuhnya dengan sangat lentur. Ya, perempuan itu menari. Dia membawakan tarian mayang rontek dipadukan dengan gerakan Moja Putri. Gerakan tarinya yang seharusnya sangat indah berubah menjadi misterius, membawa aura hitam penuh dendam yang mampu membuat kaku siapapun yang melihatnya. Tariannya bukan lagi tarian yang syarat citra seni, tapi telah bertransformasi menjadi tarian kematian. Warga yang berkerumun itu terlihat terkesima dengan gerakan tari sosok perempuan itu. Namun tanpa mereka sadari, perlahan sukma mereka tertarik keluar dari tubuhnya dan terbawa alunan gending pengiring tarian itu menuju ke dalam Alas Kidul. Usai sukma seluruh warga itu keluar dari tubuh masing-masing, perempuan itu menghentikan tariannya dan berjalan pelan menuju ke kerumunan warga yang masih berdiri mematung tanpa sukma. Dengan gerakan mantap dia mencabut sebilah golok yang ternyata sejak tadi sudah terselip di belakang kenditnya. Satu persatu leher warga itu ditebas hingga kepalanya terputus dan menggelinding ke segala arah. Warga lainnya yang baru keluar dari rumah masing-masing seketika panik. Mereka berhamburan mencari keselamatan. Mereka berusaha keluar dari desa, tapi usaha mereka pun ternyata sia-sia. Segerombolan lelembut menghadang langkah mereka. Berbagai bentuk menyeramkan mengepung desa ini hingga tidak ada satupun warga yang bisa pergi. Ampun Dari, ampun, aku minta belas kasihmu, aku tidak ikut menyiksa ibumu, ucap salah satu warga mengiba ketika menyadari sosok Sundari sudah berdiri di hadapan mereka. Angkara ingkang kemancing ana ning atma. Nora gampil kae ros ngono bae. Raos anggres ingkang gemah tujroning werdaya. Wiyosaken kala bendu kangge kowe sedaya. Leksyopati ya iku kading nodek. Nanging aku ora bakal nyukak kanthi gampil. Kowe kabeh kudu ngraos jerih kang angkras. Kowe kabeh kedah kawida. Nganti yo angarep Leksyopati kados adati.
Sosok Sundari melantunkan kidung bernada menyeramkan sebagai bentuk ancaman. Apapun yang diucapkan warga tidak lagi berarti baginya. Kemudian sosoknya melayang menuju ke alas kidul meninggalkan warga dalam himpitan teror. Sisa warga dibiarkan hidup supaya mereka merasakan teror dan siksaan hingga mengharap kematian adalah jalan yang lebih baik. Beberapa hari berlalu begitu cepat tapi terasa lambat bagi Damar. Dia masih terus melesat menuju desanya, pikirannya begitu kalut dan gelisah. Firasatnya mengatakan ada hal buruk terjadi di sana. Apalagi jarak dari Wukir Udarati menuju desanya cukup jauh. Dia semakin tidak tenang dan juga segera ingin sampai dan memastikan apa yang sedang terjadi. Jarak menuju desanya kini semakin dekat. Damar mempercepat laju langkahnya, tapi beberapa ratus meter sebelum sampai, seseorang berdiri di tengah jalan menghadangnya. Sosok itu memakai pakaian mirip petapa. Wajah dan posturnya terlihat sudah sangat berumur. Damar menghentikan langkahnya tepat beberapa langkah di depan seseorang itu. Damar Wistara Tunggadewa, ucap orang itu. Kedua alis Damar mengerenyit. Dia sedikit bingung dengan ucapan orang itu. Apakah seseorang itu menyebut namanya? Tapi yang dia ketahui, namanya hanya Damar saja, tidak ada sambungan Wistara Tunggadewa seperti yang diucapkannya. Ngapunten Ki, apa tujuan Anda menghadang langkah saya? Damar Wistara Tunggadewa itu sesungguhnya namamu. Mohon maaf, saya tidak punya waktu meladeni Anda. Saya buru-buru harus pulang ke desa saya. Petapa itu perlahan melangkah maju mendekati Damar. Anehnya tubuh Damar seperti terpaku. Dia tidak mampu bergerak sedikit pun, seolah tertahan oleh kekuatan misterius. Damar berusaha berontak, tapi beberapa kali pun dia mencoba. Hasilnya tetap sia-sia hingga petapa itu kini telah berada tepat di hadapannya, lalu menyentuh kening Damar dengan telapak tangannya. Tatapan mata Damar tiba-tiba buram lalu gelap, hingga kemudian kilatan cahaya menyilaukan muncul di hadapannya beriringan dengan lintasan bayangan kejadian. Damar melihat istana, lalu melihat sepasang bayi kembar. Kemudian sebuah kekacauan dan yang terakhir dua sosok pria membawa sepasang bayi kembar itu. Sekilas dia melihat salah satu dari sosok pria itu mirip dengan bapaknya, hanya saja terlihat lebih muda. Damar tersentak, kesadarannya telah kembali. Sosok pertapa itu masih berdiri di hadapannya sembari tersenyum. Damar masih dirundung kebingungan. Damar Wistara Tunggadewa dan Sulu Agnia Tunggadewi. Itu nama kedua bayi yang terlihat dalam lintasan bayangan tadi. Mungkinkah salah satu dari bayi itu dirinya? Damar Wistara Tunggadewa, sudah waktunya kau menegaskan siapa sebenarnya dirimu. Hancurkan angkara yang dibawa Lingga Danapati. Ucap pertapa itu sambil tersenyum diikuti dengan lepasnya sosok itu perlahan. Damar yang sejak tadi terpaku kini kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Pikirannya kembali berkecamuk. Siapa sesungguhnya petapa itu? Apa tujuannya memperlihatkan lintasan bayangan tadi? Apa benar nama aslinya Damar Wistara Tunggadewa dan berasal dari salah satu kerajaan? Jika memang benar, berarti Ki Wongso dan Nyi Harti bukan orang tua kandungnya. Jika memang benar Lingga Danapati yang diperlihatkan adalah Ki Wongso, bapaknya, apakah firasat buruk mengenai kejadian di desanya ini ada kaitannya dengan bapaknya? Berbagai pertanyaan berkecamuk membuat kepalanya terasa hampir meledak. Selama ini memang Damar mencurigai beberapa perilaku bapaknya yang berkaitan dengan klinik. Tapi hal itu selalu diabaikannya sebab dia merasa hal itu wajar dilakukan oleh seorang dalang. Tapi ada satu kejadian yang diingatnya, yaitu ketika usai mencari warga di alas kidul dan menurut pengakuan bapaknya terjadi pembantaian di sana. Dia kembali dalam kondisi terluka parah, tapi luka-luka di tubuhnya bisa pulih dengan sangat cepat.
terlihat tidak wajar untuk ukuran luka separah itu. Sebaiknya aku pastikan saja secara langsung. Aku harus segera kembali ke desa dulu. Damar kembali melesat menuju ke desanya. Sesampainya di gerbang desa, dia tercengang melihat kondisi di hadapannya. Bekas reruntuhan bangunan rumah warga tercecer di mana-mana. Beberapa mayat tanpa kepala yang mulai membusuk tergeletak tak beraturan. Bekas muncratan darah yang mulai mengering pun terlihat di sana. Aroma busuk segera menguar menusuk hidungnya. Apa yang terjadi di sini? Di mana orang-orang? Sambil menahan mual yang mulai mengaduk perutnya, Damar melangkahkan kaki memasuki desa. Tempat yang dituju pertama kali adalah rumahnya. Sepanjang perjalanan menyusuri jalanan desa, dia tidak menemukan siapapun. Apakah sisa warga sudah meninggalkan desa ini atau justru mereka semua telah terbunuh? Sesampainya di rumah, kembali hanya kesunyian yang menyambutnya. Seluruh ruangan ditelusurinya, tapi lagi-lagi dia tidak menemukan siapapun. Kedua orang tuanya tidak ada di sini. Berbagai dugaan melompat liar dari pikirannya. Damar tergesa pergi dari rumahnya menuju ke rumah Sundari. Sesampainya di depan rumah Sundari, Damar kembali tercengang. Rumah perempuan yang dicintainya itu kini telah rata dengan tanah. Nampak bekas kebakaran di sana. Di halaman rumahnya juga terlihat tumpukan arang dengan tiang pancang yang masih berdiri di tengah-tengahnya. Damar memandang nanar kondisi di hadapannya. Pikirannya kembali melayang tak tentu arah. Hingga tiba-tiba lamunannya dibuyarkan ketika seseorang memanggilnya. "Mas Damar, kesini," ucap seseorang dari balik reruntuhan bangunan rumah Sundari. Damar mengamati dulu beberapa saat, hingga dia bisa memastikan bahwa seseorang yang memanggilnya adalah salah satu warga desanya. "Apa yang sudah terjadi di sini, Ledirman?" "Ayo ikut aku dulu, Mas Damar," ucap Dirman lalu melangkah pergi meninggalkan reruntuhan rumah Sundari. Damar mengikuti langkah Dirman yang ternyata menuju ke arah salah satu rumah warga di bagian pinggir desa. Sepanjang perjalanannya, pemandangan menyedihkan terpampang di hadapannya. Mayoritas rumah warga telah rusak, terutama di bagian atap, seperti habis diterjang angin puyuh. Beberapa mayat masih terlihat tergeletak begitu saja tanpa ada yang mengurus. Dan semua mayat itu dalam kondisi yang sama, yaitu tanpa kepala. "Mayat-mayat ini kenapa tidak ada yang ngurus, Le?" tanya Damar yang sudah tak mampu lagi membendung rasa penasarannya. "Tidak ada yang berani, Mas Damar. Jangankan mengurus mayat, bisa selamat saja sudah beruntung." "Sebetulnya apa yang sudah terjadi, Le?" "Dibicarakan nanti saja, Mas Damar. Ini sudah hampir senja." Dirman lalu segera mempercepat langkahnya. Damar terpaksa harus menahan rasa penasarannya. Dan benar apa yang dikatakan Dirman. Waktu saat ini sudah hampir senja, dan dia juga merasakan ada kekuatan misterius yang akan muncul dari alas kidul ketika hari telah berganti malam nanti. Damar segera ikut mempercepat langkahnya menyusul Dirman yang sudah sedikit jauh meninggalkannya. Sesampainya di sebuah rumah yang terletak di pinggir desa, Dirman segera mengajak Damar untuk masuk. Ruangan pertama yang mereka masuki terlihat sepi. Dirman terus melangkah menyusuri lorong menuju sebuah pintu di ujungnya. Dibuka pintu itu, terdapat sebuah tangga batu menuju ke bawah. Ruang bawah tanah. Damar bertanya dalam hati. Dirman meniti tangga itu diikuti Damar di belakangnya. Tidak sepatah kata pun terucap dari keduanya. Damar mengikuti saja kemanapun Dirman membawanya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini hanyalah bagaimana bisa ada rumah yang memiliki ruang bawah tanah di desa ini, dan siapa pula yang membuatnya. "Rumah ini sebetulnya miliki Wongso. Saya yang membangun, tujuannya untuk tempat ritual. Tapi aku tidak tahu ritual apa, Mas Damar." Di ujung tangga,
Kembali terdapat pintu yang tertutup rapat. Dirman segera membuka pintu itu. Ketika Damar telah memasuki ruangan, dia seketika kembali kaget. Beberapa warga berada di sini. Mereka meringkuk di sudut-sudut ruangan dengan raut wajah ketakutan. Beberapa sisa makanan yang terlihat sudah tidak layak tergeletak di beberapa tempat.